warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Akyun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata dengan tema hukum orang. Hukum orang merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata karena mengatur mengenai subjek hukum, yaitu siapa saja yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui materi ini, kita akan memahami pengertian hukum orang, ruang lingkupnya, subjek hukum, kecakapan hukum, dan kewajiban, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum orang. Hukum orang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan hak dan kewajibannya, serta kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya hukum orang, setiap individu memperoleh perlindungan hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Hukum orang juga mengatur hubungan seseorang dengan keluarga, masyarakat, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama hukum orang adalah memberikan kepastian hukum mengenai status seseorang sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi secara adil. Subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam hukum perdata terdapat dua subjek, yaitu pertama, manusia atau orang perseorangan. Setiap manusia pada dasarnya merupakan subjek hukum sejak dilahirkan dalam keadaan hidup, bahkan dalam keadaan tertentu. Bayi yang masih berada di dalam kandungan dapat dianggap terlahir apabila hal tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, misalnya dalam masalah pewarisan. Kedua, badan hukum. Badan hukum merupakan organisasi atau perkumpulan yang oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para anggotanya. Contoh badan hukum antara lain perseorangan terbatas, koperasi, yayasan, universitas, dan lembaga pemerintah tertentu. Kecakapan hukum. Selain menjadi subjek hukum, seseorang juga harus memiliki kecakapan hukum agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya pada umumnya dianggap cakap melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, membeli rumah, menjual kendaraan, atau mendirikan usaha. Setidaknya anak yang masih di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan bantuan atau perwakilan dari wali maupun orang tua. Hak dan kewajiban subjek hukum. Sebagai subjek hukum, setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang boleh dimiliki atau dituntut oleh seseorang berdasarkan hukum. Contohnya, hak memiliki harta benda, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memperoleh pekerjaan, serta hak menyampaikan pendapat sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya, menaati peraturan perundang-undangan, menghormati hak orang lain, membayar utang apabila memiliki kewajiban, serta melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar tercipta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Status hukum seseorang. Dalam hukum perdata, status seseorang juga memiliki pengaruh terhadap hak dan kewajibannya. Status tersebut meliputi identitas diri, hubungan keluarga, kewarganegaraan, perkawinan, dan kedudukan hukum lainnya. Misalnya, seseorang yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangan dan anak-anaknya. Status hukum yang jelas memberikan kepastian dalam berbagai urusan seperti pewarisan, perjanjian, maupun kepemilikan harta. Perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum. Contohnya, membuat perjanjian jual beli, menyewa rumah, memberikan hibah, membuat surat wasiat, atau mendirikan perusahaan.
Setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum orang dapat kita temukan dalam berbagai kegiatan. Misalnya, seseorang mahasiswa membeli laptop melalui perjanjian jual beli karena mahasiswa tersebut telah dewasa dan cakap menurut hukum. Maka perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Contoh lainnya adalah seseorang yang mendirikan sebuah yayasan pendidikan. Yayasan tersebut menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam bidang keluarga. Hukum orang mengatur hak orang tua terhadap anak, kewajiban memberi nafkah, hak anak memperoleh perlindungan, serta berbagai hubungan hukum lainnya. Mempelajari hukum orang memberikan banyak manfaat. Pertama, kita mengetahui hak dan kewajiban berbagai warga negara. Kedua, kita memahami siapa saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Ketiga, kita dapat menghindari pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kita memahami pentingnya menghormati hak orang lain. Kelima, kita memperoleh pengetahuan dasar sebelum mempelajari bagian-bagian hukum perdata lainnya. Kesimpulan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa hukum orang merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur mengenai subjek hukum, kecakapan hukum, hak dan kewajiban, serta kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perbuatan harus memiliki kecakapan hukum. Selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam memahami hukum orang, kita dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban kita serta mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.